Menarik ketika kita melihat debat antara Pak Buas Budi Asali dengan Ibu Atikah Nur gitu ya. Ternyata di balik layar itu ada banyak polemikus yang datang melihat bahkan menjadi penanya, dan kemudian terjadi keributan. Debat ini bukan face to face antara Buas dengan Ibu Atikah Nur lagi, melainkan Buas melawan banyak orang penonton, para polemikus ya. Ada Ustadz Mas'ud, ada Dr. Lutfi, saya lihat itu ada siapa lagi itu, ada Iriani, Natalia Iriani dan teman-temannya lah, banyak gitu ya. Jadi ini kayak keroyokan ya, satu lawan satu ruangan gitu ya, satu lawan satu, tapi satu orang lawan satu ruangan gitu ya. Jadi kasihan saya melihat Buas ini. Apa sih yang Buas sampaikan sehingga mereka ini marah dengan begitu hebatnya ini? Mari kita melihat videonya. Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari bermain TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh? Ya, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo, yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo, ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Siapa ya? Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Kelakuan apa bodoh seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Kamu duluan. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar. Hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Bantu Pak. Ya. Bos. Kita sampai emosi. Oke, apa emosi? Ibu ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa aku tanya punya muka-muka marah? Oh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan penafsiran. Tidak. Ayo kita bahas sekarang. Jangan enak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya. Toh?
Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan, berarti setelah Sudah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti aja udah emosi. Ayo kau ngamuk apa ya? Aku nggak maju di sini kok. Nggak usah. Insya Allah Ibu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Nggak usah ditunggu. Saya mohon maaf Anda masnya ini yang tadi saya Harus tenang. Sudah, tolong hormati Oke, tenang. sama saya mohon maaf kepada beliau yang saya sorot waktunya. Harus tenang. Abis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Framing. Karena 2 menit. Mohon maaf. Iya. Yang memicu kemarahan ini adalah ketika Buas menceritakan diskusinya dengan Murtadin, bahwa Murtadin ini menceritakan kepada Buas di dalam Islam itu keselamatannya itu yaitu orang selamat harus masuk neraka dulu. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Buas tadi, itu dari Murtadin gitu ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Buas. Kemudian mengenai syafaat untuk Nabi juga. Nah, menurut orang-orang itu salah. Buas itu salah menafsirkan gitu ya, menyelewengkan tafsir, bahkan ada kata-kata goblok juga dari belakang. Dan saya tahu siapa yang ngomong itu, suaranya khas sekali kan, kentara sekali. Dan ya seperti itulah, sangat miris sekali ya. Akhirnya Jesslyn pun, si mualaf baru ini, anak bawang ini yang jadi moderator itu bingung dia kan. Akhirnya stop, jangan begitulah, kita ini manusia, berbicaralah bahasa manusia, jangan bahasa kasar gitu ya. Ya, akhirnya Jesslyn bisa melihat sendiri kan bagaimana apa yang dilakukan oleh para seniornya, pendahulunya seperti itu ya. Bagaimana Jesslyn? Kamu baik-baik saja atau kamu menyesal? Ya, saya harap kamu baik-baik saja di sana gitu ya. Nah, saya perhatikan begini ya. Saudara-saudara kita para polemikus ini maunya memukul tapi tidak mau dicubit gitu ya. Mereka bertanya seenaknya tentang kekristenan, bahkan menafsirkan kitab suci orang Kristen itu seenaknya gitu ya. Tapi begitu disenggol sedikit gitu ya, mereka mencak-mencak, marah-marah seperti itu. Ya begitulah, makanya saya sangat menyayangkan sekali ketika ada orang-orang yang mau berdebat dengan mereka ini gitu ya. Jangan diladeni mereka ini ya, seperti itulah hasilnya gitu ya. Saya aja nggak mau, bukan berarti saya nggak berani, bukan, tapi saya memang nggak mau untuk melakukan itu gitu ya. Percuma, tidak akan ada hasilnya, karena debat yang dilakukan oleh mereka itu pasti satu arah. Kristen aja yang diserang, nggak pernah dua arah gitu, nggak pernah. Dan kalau dua arah ya gini jadinya, marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kasihan sebenarnya saya dengan Buas ini, kasihan orang tua dikeroyok orang banyak begitu ya. Ya, semoga ini tidak terjadi nanti antara debat antara Kainama dengan Pak Esra Soru ya. Ya, ini kan lokasinya juga sama di Surabaya. Ya, biarlah debat ini antara Pak Esra Soru dengan Kainama saja, nggak usah yang lain-lain ikut gitu ya.